Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas distribusi sampling untuk praktikum statistika. Sebelum kita masuk ke Minitab dengan melakukan perhitungan, terlebih dulu saya ingin jelaskan apa itu distribusi sampling, ya, sehingga kita bisa tahu kita ada di posisi mana sekarang yang sedang kita bahas, gitu ya. Di distribusi sampling nanti ada yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata. Baik, kita akan coba gambarkan di sini. Baik, apa itu distribusi sampling rata-rata? Saya akan coba gambarkan. Misalkan ini kita punya populasi, begitu ya. Saya tulis populasi. Ini saya gambarkan dengan sebuah kelompok yang besar. Di sini nanti ada banyak unsur atau banyak anggota, atau kalau orang berarti ada banyak orang di sini. Yang ukurannya nanti di sini bisa N besar, ya. Kemudian dari populasi ini kemudian kita lakukan sampling, pengambilan sampel. Saya gambarkan dengan ya kecil begini, hanya diambil sedikit. Ini adalah sampel, diambil sampel berukuran berapa, biasanya disimbolkan dengan N kecil, begitu ya. Nah, ini karena ada N besar kemudian sampelnya diambil N kecil, maka sampelnya kan ada banyak kemungkinan. Misalkan ada 100 orang kemudian diambil sampel N kecilnya 10, berarti kan ada kemungkinan sebanyak N besar kombinasi N kecil, ya. Ya, tidak ada banyak kemungkinan sampel yang bisa diambil. Di 10 orang yang diambil pada sampel ke 1, misalkan sampel ke 1 diambil N-nya 10 orang misalkan, mungkin nanti akan beda lagi dengan 10 orang di sampel ke 2, ya, dan seterusnya, ya. Nah, sampai seberapa banyak, ya, kalau ini countable bisa dihitung, tidak sampai tak hingga, ya. Nanti di sini ada sebanyak sampel yang ke G, misalkan sampel ke G. Nah, G-nya itu berarti nanti adalah yang paling maksimum N kombinasi N kecil, ya. Nah, kalau N-nya nanti misalkan tak hingga, populasinya berukuran tak hingga, maka ya G-nya ini menjadi tak hingga. Ada banyak kemungkinan sampel sampai tak hingga, gitu ya. Nah, kemudian dari sampel ke 1, sampel ke 2, sampai sampel ke G ini apa yang mau diamati? Misalkan yang mau diamati, misalkan ini terkait dengan nilai ujian. Jadi ini terkait dengan mahasiswa berarti di sini. Yang kemudian diamati nilai ujian, berarti yang menjadi konsennya adalah rata-rata. Nah, dari sampel ke 1 nanti akan kita cari rata-rata sampelnya, jadi X bar. Karena sampel ke 1 saya kasih indeks 1, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dari sampel kedua berarti misalkan, nah, kalau di sini diambil 32 mahasiswa, ya. Jadi berarti di sini misalkan N-nya diambil 32 mahasiswa ini, ya. Misalkan 32 mahasiswa. Jadi 32 mahasiswa dari penyampelan ke 1 misalkan didapatkan X bar 1, kedua didapatkan X bar 2, dan seterusnya sampai misalkan yang ke G, misalkan N-nya countable atau berhingga, finite, maka ini didapatkan X bar yang ke G. Nah, di sini kita punya ini barisan angka.
atau distribusi ya. Nah, oke, ini konsepnya adalah distribusi sampling rata-rata. Lah, yang masih dimaksud dengan distribusi sampling rata-rata ya ini. Ini ada sebanyak G buah rata-rata dari sampling ke 1 sampai sampling ke G. Nah, inilah yang namanya distribusi atau sebaran. Nah, ini nanti kan nilainya bisa beda-beda, X bar 1, X bar 2 sampai X bar yang G ke G. Nah, dari sini nanti yang diinginkan pertanyaannya adalah misalkan berapa probabilitas X barnya lebih dari 78. Jadi berapa probabilitas X bar lebih dari 78 untuk kasusnya ini ya. Jadi kalau dicocokkan dengan kasus ini berarti populasinya memiliki rata-rata 75 dan simpangan baku 9. Jadi populasi ini memiliki rata-rata 75 dan simpangan bakunya adalah sama dengan 9. Kemudian diambil sampel ukuran 32, nanti ada kemungkinan banyak sampel yang bisa diambil dan nilai rata-ratanya juga ada kemungkinan banyak. Kalau misalkan N-nya tak hingga berarti ya ini bisa tak hingga. Nah, kemudian yang ditanyakan probabilitas X bar rata-rata di antara sekian banyak deretan angka di sini, berapa proporsi atau probabilitas X barnya lebih dari 78. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, jadi inilah distribusi samplingnya, sebaran dari sampling rata-rata ya. Oke, ini distribusi sampling dari rata-ratanya ini. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas X bar lebih dari 78? Nah, untuk menghitungnya ini pakai konsep diasumsikan dari distribusi normal ya. Jadi asumsinya dari distribusi normal, maka prosesnya untuk perhitungan seperti biasa harus dikonversi ke normal standar atau Z, sehingga kita bisa cari nanti di tabel Z-nya. Jadi untuk menghitungnya kita pakai konversinya adalah ke normal standar atau variabel Z dari X bar menjadi X bar, dikonversinya menjadi ini mu X bar dibagi dengan sigma X bar. Oke, secara umum seperti ini. Nah, kemudian ini sama aja dengan X bar dikurangi. Nah, mu X bar itu sama dengan mu. Kemudian sigma X bar itu sama dengan sigma dibagi dengan akar N. Ya. Oke. Ini berdasarkan penurunan teori secara statistik matematik. Mu X bar sama dengan mu dan sigma X bar ini sama dengan sigma per akar N. Nah, inilah yang kemudian dipakai untuk melakukan perhitungan ini ya. Jadi dari probabilitas X bar lebih besar dari 78 nanti dikonversi X barnya itu konversi ke Z jadi seperti ini. Nah, sehingga ini nanti kalau dengan konversi ini maka probabilitas, oke, ini kasih seperti ini, saya kasih gini, X barnya ditransformasi menjadi ini, jadi X bar dikurangi mu nya tadi adalah 75 ya. Oke, mu nya 75 ini, oke, kurangi 75. Nah, sebelah kanan juga dikasih operasi yang sama, berarti 78 dikurangi 75. Kemudian yang kiri dikasih operasi pembagian sigma per akar N. Sigma per akar N. Yang kanan juga dikasih operasi yang sama, cuman dioperasionalkan sigmanya berapa, N-nya berapa.
sigmanya tadi adalah 9, N-nya 32. Berarti ini 9 dibagi akar 32. Oke, seperti ini. Jadi yang kiri dibiarkan simbol. Oke, ini tadi yang kiri ini simbol. Ya, simbol. Yang ini dioperasionalkan ke angka ya. Rasionalkan ke angka atau ya angka ya. Oke, yang ini tadi berarti perlu dihapus biar oke. Ini tadi kan angka ya, ini mestinya simbol ya. Jadi masih tetap dalam simbol. Oke. Jadi eksperimen mu yang sebelah kanan dioperasionalkan 78 dikurangi dengan mu-nya diganti dengan angka 75. Oke, seperti itu. Nah, yang kiri eksperimen mu dibagi sigma per akar n itu tidak lain adalah sama dengan z ya. Jadi ini tidak lain sama dengan z, yang ini, yang kiri z, yang kanan ya ini kemudian dihitung nanti. Dihitungnya ternyata kalau di sini ketemunya 1,89 ya. 1,89. Oke. Jadi probabilitas X bar lebih dari 78 itu sama dengan probabilitas Z lebih dari 1,89. Nah, kalau kita memanfaatkan Minitab itu memfasilitasi CDF. Ya, CDF itu adalah akumulasi probabilitas yang sebelah kiri. Nah, ini kan sebelah kanan, Z lebih dari 1,9. Berarti harus dikonversi ke luasan sebelah kiri atau CDF ya. Berarti ini dikonversi ke 1 dikurangi probabilitas Z kurang dari 1,89. Anda bisa pakai kurang dari saja, Anda boleh pakai tanda sama dengan di sini, tidak masalah ya. Karena konsepnya adalah continue datanya ya. Jadi kalau continue maka kita tidak perlu mempermasalahkan tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Oke, jadi seperti ini yang sebelah paling ujung kanan ini. Nah, dari sini baru kemudian kita bisa hitung pakai Minitab ya. Oke, bisa hitung pakai Minitab. Nah, di Minitabnya seperti ini. Ya. Oke, ini dimisalkan perhitungannya langsung dihitung dengan menggunakan Minitab. Jadi 78 dikurangi 75 dibagi dengan 9 per akar 32 ini. Nah, ini sama aja seperti perhitungan kalkulasi di kalkulator gitu ya. Cuman di sini diwadahi dalam variabel konstanta K1 ya. Jadi ini konstanta K1. Kemudian nah berikutnya adalah ini ke sini mencari probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,89 ya. Oke, saya hapus, ganti baru. Oke, ini saya pindah. Oke. Oke, jadi dalam perhitungan dalam kotak ini dihitung, dimasukkan dalam variabel K1, kemudian ini probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,89 itu dimasukkan dalam variabel K2 ya. Oke, jadi K1 itu menghitung ini.
Kemudian 1 minus probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,89. Ini memanfaatkan fasilitas di Minitab, yaitu kita menghitungnya dengan sintaks CDF ya. Jadi sintaks CDF itu memfasilitasi perhitungan probabilitas akumulasi dari batas paling bawah sampai dengan suatu titik maksimum. Nah, titik maksimum di sini adalah 1,89. Makanya di Minitab itu sintaknya adalah CDF, kemudian K1, K1 itu adalah ini 1,89 ini, ya 1,89 ini di K1 yang tidak lain adalah angka 1,89 setelah dilakukan perhitungan. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel K2, jadi diwadahi nilainya nanti nilai probabilitas secara keseluruhan nanti diwadahi dalam K2 ya, kasih titik koma, artinya masih butuh subkomen. CDF dari siapa? CDF dari normal. Oke, CDF dari normal standar norm 01. Oke, kasih titik. Oke ya. Di sini dituliskan normal lengkap, cukup dituliskan norm 4 karakter atau 4 huruf sudah bisa dimengerti oleh Minitab. Oke, ini adalah menghitung probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,89 yang nilainya diwadahi dalam variabel K2. Nah, baru kemudian dihitung 1 minus K2 karena ini sudah diwadahi dalam variabel K2. Ini kemudian diwadahi dalam variabel K3. Nah, K3 inilah yang merupakan probabilitas 1 minus PZ kurang dari sama dengan 1,89 atau probabilitas X bar lebih dari 78. Jadi sesuatu yang dicari atau yang diinginkan ya. Jadi ini yang menjadi jawabannya ya. Oke, ini jawabannya adalah di K3. Makanya di print K3 dan nilainya 0,029673 ya. Oke, atau kalau misalkan cari di sini ya, misalkan kita hitung langsung dari sini misalkan ya. Jadi 1 minus probabilitas Z kurang dari sama dengan 1,89. Ya, bisa kita hitung yang belakangnya dulu, probabilitas Z kurang dari 1,89 itu berarti CDF angkanya 1,89, kita wadahi dalam misalkan K2 titik koma. Oke, kita tunggu. Kalau di sini 1,89-nya itu adalah K1 ini ya. Jadi perhitungan dari 78 minus 75 dibagi 9 akar 32. Oke, kita lanjutkan. Ini distribusinya adalah norm 01. Jangan lupa ini normal standar ya. Jadi karena Z itu adalah normal standar, jadi normal 01. Oke, kita enter. Kemudian kita hitung endingnya K3 sama dengan 1 minus K2 ya. Oke, kita enter dan kita printkan K3-nya. Oke, K3. Oke, 0,0293732,790. Oke, ini kita coba cek. Let K1 sama dengan 78 dikurangi 75. Oke, dibagi dengan 9 per SK.
RT akar dari 32. Oke, kurung tutup lagi. Oke, kita printkan K1-nya nilainya berapa? Oke, nilainya K1 adalah 1,88562. Jadi ini ternyata adalah pembulatan ya, 1,89 pembulatan sampai ke 2 digit. Jadi makanya ini ada perbedaan angka antara kalau kita pakai angka 1,89 tadi, ketemunya adalah 0,029370. Tapi kalau kita pakai perhitungan K1, ini perhitungan berarti hasilnya adalah ini, tidak dibulatkan ya K1-nya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kita coba lagi CDF, ini K1-nya kita ganti dengan ini, 1,88562, kita wadai dalam K2, titik koma. Oke. Normal 01 titik, kemudian let K3 sama dengan sama dengan 1 minus K2. Oke, baru kemudian kita print K3. Oke, ini hasilnya 0,029673 ya. Sedikit beda. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit sudah sama ya. Oke, ya, karena ini juga kemungkinan ada pembulatan di digit ke 5-nya, tidak mungkin tidak persis sama. Kalau kita coba secara angka aslinya K1 hasil perhitungan di sini, berarti kita bisa cobakan CDF K1 kita wadai dalam K2 titik koma, kemudian norm 0 spasi 1 titik, kemudian kita let K3 sama dengan 1 minus K2, kemudian kita print K3. Oke, nah ini jadi memang ada sedikit perbedaan efek dari pembulatan ya. Kalau kita pakai yang aslinya berarti ini, jadi K1 ngitungnya aslinya begini tanpa ada pembulatan, jadi K1 langsung kita perhitungannya kita wadai dalam K1, baru kemudian CDF K1 dan seterusnya, maka hasilnya ini sama dengan ini. Tapi kemudian misalkan kalau kita tadi K1-nya itu tidak perhitungannya ini tidak diwadai dalam K1 tapi langsung kita masukkan angka ini, karena K1-nya tadi kan ini K1-nya kan hasilnya ini 1,88562. Nah, kalau kita langsung masukkan ternyata hasilnya ada sedikit beda, yaitu di angka ini, di digit ke berapa ini? Ke 7 ya. Di sini 1, di sini 2. Nah, kalau misalkan itu kita bulatkan lagi angkanya 1,88562 tapi kita bulatkan menjadi 1,89, maka hasilnya adalah yang pertama tadi 0,02937. Jadi ada perbedaan di digit keempatnya ya. 029-nya sama, digit keempatnya di sini 3 atau 4 kalau dibulatkan, di sini digit keempatnya 7 kalau dibulatkan ya. Tidak ada perbedaan di digit keempat. Oke, itu untuk perhitungan distribusi probabilitas atau probabilitas X lebih besar, X bar lebih besar dari 78. Nah, kalau X bar di antara 74 sampai 78, nah ini teknik perhitungannya kita harus mateng di ini ya, di matematisnya.
Jadi X bar antara 74 sampai 78 konsepnya sama. X bar menjadi Z. Jadi X barnya menjadi Z. Oke. Jadi X barnya menjadi Z. Kemudian 74-nya dioperasionalkan dikurangi dengan min 75, kemudian simpangan baku 9 per akar 30, 32 apa 35 ini tadi? Yang B. Oh, berubah ya. Kalau ini 32, kalau yang ini 35 yang B. Oke, jadi N-nya 35 bukan 32 ya. Karena beda narasi ya. Yang B 35. Oke, 35. Oke, yang kanan juga dioperasionalkan. Jadi Z-nya antara kiri sampai dengan kanan. Kalau kita memanfaatkan Minitab, berarti kita harus ubah. Ya, ini kalau ini kan seperti ini. Misalkan A sampai B, berarti kan kalau digambarkan kan begini. Ini posisi normal standar misalkan. Ini posisi A, di sini posisi B misalkan. Ini oke. Sampai ke kiri batas bawah. Jadi untuk menghitung Z antara ini A sampai B, luasan di sini ya. Jadi luasan dari A sampai B itu berarti kita ngitungnya ini ke sana, dari B ke kiri, atau CDF B dikurangi dengan CDF A ya. Jadi yang tersisa adalah ini nanti. Yang tersisa adalah di sini ya, luasan yang di sini ya. Jadi luasan yang di antara AB, hitung-hitungnya adalah luasan dari B ke ujung kiri sampai batas terkecil dikurangi dengan A ke kiri sampai ujung terkecil. Jadi ini adalah CDF. Ini tidak lain adalah CDF di B, yang ini adalah CDF di A ya. Di ini nanti akan menggunakan CDF di ya. Oke. Oke, jadi yang di kiri ini nanti akan menggunakan CDF di titiknya ini. Misalkan ini diwadahi dalam variabel nanti K1 sama K2 ya. K1 itu 78 min 75. Oke, berarti yang ini K1. Yang ini adalah K2. Oke, yang ini ya. Kalau K1-nya adalah yang ini. Oke, CDF di K1 ya. Ini CDF di K2 yang ini. Oke, intinya harus paham matematisnya, baru kemudian diimplementasikan ke ini ya, ke Minitab-nya. Ya, jadi ini dihitung yang kiri dulu, kemudian dikurangi di CDF untuk K2. Nah, CDF K1 di sini diwadahi dalam K3 kalau di sini. Jadi CDF K1 diwadahi dalam K3, kemudian nanti CDF K2 ini diwadahi dalam K4 ya. K4. Nah, kemudian probabilitas yang kiri dikurangi probabilitas yang kanan berarti sama dengan K3 dikurangi dengan K4. Oke, ini K3 dikurangi K4 itu diwadahi dalam K5 ya. Dan ini yang kemudian di print dan sebagai jawabannya ya. Sebagai jawabannya yang dicari ya.
Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk distribusi sampling selisih dua rata-rata, ya secara konsep ilustrasinya sama ya. Kalau tadi kan bukan selisih dua rata-rata, kalau tadi hanya satu populasi ya. Jadi kalau tadi satu populasi, kalau sekarang berarti kita terkait dengan dua populasi. Jadi ada populasi satu, ada populasi dua ya. Jadi ada populasi satu, ada populasi dua. Nah, ini diambil sampel kecil, ini juga diambil sampel, ini biasanya diambil N1 ukurannya, ini diambil N2. Kemudian yang diukur apa? Misalkan ini rata-rata X-bar, karena dari populasi 1 biasanya disimbolkan dengan X-bar 1, ini disimbolkan dengan X-bar 2. Populasi 1 dia punya parameter misalkan mu diindekskan dengan 1. Kalau populasi 2 dia punya parameter mu diindekskan dengan 2. Seperti ini. Nah, ini karena ini ukurannya mungkin besar atau bisa jadi tak hingga, ini juga bisa jadi ukurannya adalah N2 atau bisa jadi tak hingga, maka di sini samplingnya bisa sampling ke 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sampai bisa jadi tak hingga. Nah, dari kumpulan X-bar 1 untuk sampel ke 1, X-bar 2 untuk sampel ke 1, ini nanti muncul selisihnya. Ya, muncul selisihnya ini. Muncul selisih atau ya X-bar 1. Jadi X-bar 1 dikurangi X-bar 2. Kita kasih tambahan indeks 1 di sini misalkan 1 itu untuk menyatakan sampel ke 1. Nanti di sini juga sama, X bar 1 dikurangi dengan X bar 2. Misalkan dari sampel kedua, saya taruh di belakang 2, 2 misalkan. Ini sampai misalkan ya tak hingga lah. X bar 1 dikurangi dengan X bar 2. Ya ini sampai yang kita tidak tahu, sampai tak hingga misalkan batas atasnya ya. Nah, ini kan nanti kita punya distribusi nilai ini, distribusi nilai, dan ini yang akan kita cari probabilitas atau distribusi sampling dari selisih dua rata-rata ini. Jadi kita akan cari X bar 1 dikurangi dengan X bar 2, kira-kira berapa probabilitasnya. Nah, nanti tinggal tergantung kasusnya, apakah lebih besar dari suatu titik A misalkan, nah seperti ini, probabilitas X bar 1 dikurangi X bar 2 itu lebih dari sama dengan 220. Nah, itu tadi karena ada banyak angka selisih ini, nah kira-kira berapa proporsi atau probabilitas X bar 1 minus X bar 2 yang lebih dari sama dengan 220. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Proses perhitungannya ya sama, kita harus pakai transformasi ya. Jadi perhitungannya ini kita harus pakai transformasi. Transformasinya kalau kita punya X bar 1 minus X bar 2, maka menghitungnya kita harus pakai transformasi ke Z juga. Transformasi ke Z-nya itu sama dengan, ya ini tetap kita tuliskan, X bar 1 minus X bar 2 dikurangi mu-nya. Mu indeks X bar 1 minus X bar 2 dibagi dengan sigma indeksnya X bar 1 minus X bar 2. Oke. Secara umum ini ya, jadi secara umum transformasi Z itu kan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Nah, ini sebenarnya ada
indeksnya mu dari X, ini juga sigma dari X. Karena di sini X. Nah, kalau di sini diganti dengan X bar 1 minus X bar 2, berarti mu-nya juga ini diganti indeksnya X bar 1 minus X bar 2. Sigmanya juga indeksnya diganti X bar 1 minus X bar 2. Nah, kalau yang tadi di depan, ininya diganti dengan X bar, berarti di sininya mu X bar, di sini sigma indeks X bar. Nah, kemudian secara matematis, masing-masing ini dicari. Nah, kalau yang di konteks ini, itu mu X bar 1 minus X bar 2 secara matematis nilainya adalah sama dengan mu 1 minus mu 2. Sedangkan sigma X bar 1 minus X bar 2 secara matematis adalah sama dengan akar sigma kuadrat, sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Oke, ini transformasinya. Ya. Sehingga kalau kita mencari probabilitas X bar 1 minus X bar 2 lebih dari sama dengan 220, yang kiri itu menggunakan transformasi ini. Jadi X bar 1 minus X bar 2 dikurangi dengan mu-nya adalah ini, mu 1 mu X bar 1 minus X bar 2 atau mu 1 minus mu 2, kemudian dibagi dengan sigma X bar 1 minus X bar 2 atau akar ini. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanannya kita operasionalkan. Jadi yang angka 220 kita operasionalkan, dikurangi dengan mu-nya adalah 1400 dikurangi 1200, nanti hasilnya. Ya. Kemudian yang bawahnya sigmanya adalah akar ini. Akar ini kemudian kalau dioperasionalkan dimasukkan angka, ya akar 75 kuadrat per 100 tambah 60 kuadrat per 90. Ya, seperti ini. Jadi probabilitas ini menjadi Z, ya ini sama dengan Z. Kemudian yang kanan ini operasional dalam bentuk angka, ini tidak dimasukkan angkanya, nanti dihitung langsung dari sini ya. Nah, jadi probabilitas Z lebih dari sama dengan ini. Karena lebih dari sama dengan, maka bagaimana caranya supaya bisa memanfaatkan Minitab? Minitab itu yang difasilitasi adalah luasan sebelah kiri, yaitu kurang dari sama dengan. Berarti harus kita konversi 1 dikurangi probabilitas Z yang lebih kecil dari titik ini. Ya. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini itu kan luasan sebelah kanan, Z lebih dari sama dengan ini. Jadi yang dicari di sini adalah Z yang sebelah kanan, luasan sebelah kanan. Ya, yang dicari ini nilainya berapa? Nah, kalau pakai Minitab ini nggak bisa langsung. Minitab itu yang difasilitasi adalah mencari luasan yang sebelah kiri. Berarti untuk mencari yang sebelah kanan itu adalah 1 dikurangi luasan yang sebelah kiri tadi. Ini nanti bisa pakai CDF itu ya. Ini bisa menggunakan CDF ya, kalau luasan sebelah kirinya ini. Ya. Makanya dikonversi ke luasan sebelah kiri. Jadi 1 dikurangi dengan probabilitas Z kurang dari sesuatu, ya inilah yang kita sebut dengan nanti menggunakan CDF di Minitab itu ya. Oke, jadi karena yang difasilitasi oleh Minitab adalah Cumulative Distribution Function atau CDF, maka ya kita harus mengkonversi kalau misalkan yang lebih besar seperti ini dengan yang 1 minus lebih kecilnya. Nah, kalau sudah terbentuk posisi akhir seperti ini, baru kemudian kita menghitung pakai Minitab. Nah, Minitabnya di sini dihitung satu-satu kalau di dalam kotak ini ya. Jadi mu X bar 1 minus X bar 2 itu adalah ini, tidak lain adalah 1400 dikurangi 1200, itu dihitung sebagai K1. Jadi nanti K1, kemudian K2-nya adalah ini sigma X bar 1 minus X bar 2, itu ini akar dari 75 kuadrat per 100, ini K2, jadi 220 dikurangi K1 dibagi K2. Oke, jadi 220 dikurangi K1 dibagi K2. Jadi ini, itu nanti diwadahi dalam variabel K3. Oke, ini. Nah, kemudian berarti probabilitas Z kurang dari K3.
itu adalah pakai CDF K3 dan diwadahi dalam K4. Oke, jadi probabilitas ini nilainya diwadahi dalam K4. Jadi CDF ini batas atasnya K3, diwadahi nilainya nanti dalam K4. CDF-nya dari siapa? CDF dari Z. Z itu adalah normal standar. Normal standar itu adalah normal dengan minnya 0 dan simpangan bakunya 1. Oke, kalau ini probabilitas ini sudah diketahui nilainya, yaitu diwadahi dalam K4, berarti secara totalnya endingnya nanti 1 dikurangi dengan K4. Ya, 1 dikurangi K4, yaitu diwadahi dalam K5. Dan kita print K5-nya ya, secara keseluruhan ini itu nilainya adalah ini. Oke, itu proses untuk mendapatkan nilai probabilitas ini. Jadi kita pertama harus paham terkait dengan bagaimana mendapatkan probabilitas untuk ya secara matematisnya ya. Secara matematisnya bagaimana mengkonversi kalau lebih besar seperti ini harus dikonversi ke satu minus yang lebih kecil, kemudian mentransformasi kalau misalkan variabelnya masih dalam seperti ini x bar 1 minus x bar 2 berarti transformasi ke z yang sebelah kanan juga harus mengikuti transformasi, berarti ini dikurangi dengan mu bagi sigma, mu-nya adalah ini, sigmanya adalah ini. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi untuk rata-rata baik yang satu populasi maupun dua populasi adalah ya secara umum ini tinggal diganti nanti mu-nya adalah mengikuti ya. Kalau x bar berarti ini mu, yang ini sigma per akar n. Kalau selisih x bar berarti nanti ya ini mu1 minus mu2, yang bawah ini adalah akar dari ini. Sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Oke, untuk distribusi sampling min dan selisih min saya kira cukup. Untuk selanjutnya bisa dieksplor sendiri, bisa dicoba-coba sendiri dengan Minitab. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.